Ada kisah yang tak pernah tercatat di buku sejarah, tapi membekas di dada seorang ayah. Inilah kisahku Marsudi, lelaki tua yang pernah dibanggakan, lalu dilupakan, hingga akhirnya dipanggil kembali ketika penyesalan menampar anakku sendiri. Bila kisah ini menyentuh hatimu, dengarkan sampai akhir. Karena setiap detiknya adalah napas yang pernah kugenggam sambil menahan luka. Aku Marsudi, lelaki tua yang kini tubuhnya gemetar setiap kali angin malam menyentuh sendi-sendi. Tapi di dalam kepala ini masih ada panggung besar yang berdiri megah, tempat masa mudaku berlari secepat lampu sorot yang menembak langit dulu. Aku bukan siapa-siapa, hanya pemuda berkulit gelap matahari yang jatuh cinta pada suara. Suara apa saja: deret speaker, denggang kabel, dentuman bass yang membuat dada bergetar. Itulah alasanku menekuni dunia sonhorik, dunia pesta desa yang penuh lampu warna-warni dan tawa orang-orang. Saat speaker pertamaku beli, aku harus menjual sepeda peninggalan ayahku. Orang bilang itu tindakan bodoh, tapi aku percaya setiap hidup harus punya taruhan, dan taruhanku berhasil. Dari satu speaker tumbuh dua, dari dua menjadi panggung, dari panggung menjadi usaha yang dibicarakan orang di kampung-kampung sekitar. Aku masih ingat malam pertama, aku mengatur mixer dengan tangan sedikit gemetar. Lampu panggung menyorot ke udara, menggantungkan harapan di antara lampu-lampu kecil yang berkelip. Orang-orang bersorak, musik bergemuruh, dan namaku disebut-sebut. Soundnya Pak Marsudi paling mantap. Malam itu aku merasa seolah suara adalah sayap, dan aku terbang lebih tinggi dari pohon randu di tengah desa. Semakin hari semakin banyak yang memanggilku. Hajatan, pasar malam, acara kelurahan, semua membutuhkan suaraku. Rezeki berdatangan seperti air hujan yang turun tanpa henti. Aku membeli tanah sedikit demi sedikit, memperbaiki rumah, dan mengenakan baju yang tak lagi berbau oli. Hidupku sederhana, tapi penuh. Penuh suara, penuh kerja keras, penuh harapan. Saat Dimas lahir, aku menggendongnya sambil duduk di samping speaker besar yang masih berdengung. Aku bisikan sesuatu. Kelak nak, Bapak ingin hidupmu lebih halus dari suara yang Bapak hasilkan. Bapak ingin kamu tidak perlu merasakan kerasnya hidup seperti Bapak. Mungkin dari sanalah semuanya bermula. Niatku terlalu ingin membuat dunia jadi lembut untuknya, hingga ia tak pernah melihat badai yang dulu mengasahku sekarang. Ketika aku menatap masa lalu yang bergemuruh itu, aku sadar suara adalah kehidupanku. Tapi keheninganlah yang mengajarkanku arti kehilangan. Namun waktu itu aku belum tahu. Aku masih terlalu muda, terlalu bangga, terlalu yakin bahwa kejayaan akan menetap. Malam-malam panjang di bawah panggung selalu terasa hangat. Setiap tepuk tangan adalah doa. Setiap cahaya lampu adalah ucapan selamat. Aku hidup dalam gemuruh dan tak pernah membayangkan bahwa suatu hari gemuruh itu akan redup, digantikan suara paling menyakitkan dalam hidupku. Suara anakku sendiri membentakku. Tapi itu nanti, masa muda masih berdentum dalam ingatan. Dan aku masih menjadi lelaki yang disanjung desa sebelum usia menghabiskan tenagaku. Sebelum anakku perlahan menjauh, di panggung itulah semuanya bermula. Ada hari dalam hidup seorang ayah yang tak pernah bisa ia lupa, hari ketika tangisan kecil memecah udara, dan dunia yang keras tiba-tiba terasa lunak seperti tanah basah yang baru tersiram hujan. Bagi banyak orang, itu hanya momen kelahiran. Bagiku, itu adalah penyerahan takhta. Sejak Dimas lahir, seluruh hidupku berpindah dari panggung musik ke panggung yang lebih sunyi. Panggung menjadi seorang ayah. Aku masih ingat jelas wajahnya, keriput kecil di kening, mata yang masih setengah tertutup, seolah ia datang ke dunia ini dengan ragu. Kupeluk ia perlahan, takut tubuh kasarku melukai kulit lembutnya. Dan ketika ia tenang dalam pangkuanku, ada bisikan tiba-tiba di dada. Bukan suara speaker, bukan dentuman bass, tapi suara yang lebih halus. Suara harapan. Aku akan menjagamu, bisikku waktu itu. Padahal aku sendiri pun belum tahu bagaimana caranya. Istriku pergi terlalu cepat, meninggalkan Dimas dalam gendonganku bahkan sebelum ia pandai berdiri. Sejak itu, akulah ibu sekaligus ayah. Akulah tangan yang menyendok buburnya. Akulah pundak tempat ia tertidur. Akulah suara yang menina bobokannya setiap malam. Dan mungkin aku terlalu menjaga. Ku dekap Dimas dari dinginnya malam. Tapi tanpa sadar, aku juga menutupinya dari kerasnya hidup. Setiap kali ia jatuh, aku cepat mengangkatnya sebelum ia belajar bangkit sendiri. Setiap kali ia menangis, aku memberinya apapun yang ia mau sebelum ia sempat mengerti arti sabar. Banyak tetangga bilang, Pak Marsudi itu kebangetan sayang sama anaknya. Tapi aku tersenyum, seakan kasih sayang tak punya batas. Saat ia sekolah, aku selalu memastikan tasnya lengkap. Sot ea pulong. Aku sambut ia dengan makanan hangat. Sot ea remaga. Aku memberinya uang lebih agar ia tak merasa kurang.
Dan saat ia dewasa, aku memberinya dunia yang dulu kurebut dari kerasnya hidup. Seandainya waktu bisa diulang, bukan untuk memperbaiki semuanya, tapi untuk mengurangi kebaikan yang berlebihan itu. Karena kebaikan yang tak terukur kadang menjadi pisau yang memotong pemiliknya sendiri. Namun pada masa itu, aku buta oleh cinta. Setiap pulang dari pekerjaan, aku melihat Dimas tertidur di depan televisi. Wajahnya tenang, nafasnya lembut. Saat itu aku merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Bagaimana mungkin aku curiga bahwa anak yang kubesarkan dengan penuh kasih justru kelak menjadi sumber luka. Aku ingat satu malam-malam yang selalu terpatri dalam kepalaku. Dimas, yang waktu itu masih bocah, memanjat panggung saat aku bekerja. "Bapak, capek?" tanyanya polos. Aku tertawa, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Selama ada kamu, Bapak nggak kenal capek." Kalimat itu rupanya menjadi doa sekaligus kutukan. Doa karena aku benar-benar mencintainya. Kutukan karena aku lupa bahwa anak yang terlalu diangkat tidak pernah belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Aku menumbuhkan Dimas seperti tanaman yang tak pernah kersik terkena angin. Daunnya hijau, batangnya indah, tapi akarnya rapuh. Dan saat badai kehidupan datang, ia tak siap dan akulah orang pertama yang ia salahkan. Namun waktu itu aku tak tahu apa-apa. Yang ku tahu hanya satu. Dimas adalah satu-satunya alasan aku bekerja lebih keras, bernafas lebih panjang, dan bertahan lebih lama di tengah gemuruh dunia. Ia adalah rumah yang kubangun dengan kedua tangan. Dan aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari rumah itu akan menjadi tempat aku tersingkir. Disinilah kisah itu mulai berubah. Meski aku belum menyadarinya, ada hari ketika tubuhku mulai berbicara dengan cara yang tak lagi bisa kuabaikan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa nyeri yang merayap dari lutut sampai punggung. Seperti tali tua yang perlahan seratnya putus satu persatu. Saat itulah aku sadar, usia tidak pernah mengetuk pintu. Ia masuk dayam-dayam, lalu mengambil satu persatu kekuatanku. Dulu, tangan ini mampu mengangkat speaker besar sendirian. Kabel-kabel kusut bisa kuurai tanpa lampu. Panggung bisa berdiri hanya dengan aba-aba dariku. Tapi kini, bahkan mengangkat ember kecil saja membuat tanganku tremor. Kadang aku duduk lama di tepi ranjang, mencoba menggenggam jari-jariku sendiri, berharap mereka kembali patuh seperti masa mudaku. Aku mulai sering lupa menaruh kacamata, lupa mematikan kompor, lupa apa yang barusan hendak kukatakan. Mungkin begitulah tua bekerja pelan, tapi pasti membuatmu asing di tubuhmu sendiri. Saat aku berjalan di halaman rumah, aku merasakan tanah yang dulu kupijak dengan gagah. Kini seakan menahan langkahku. Rumputnya sama, pohon jambu itu masih berdiri, tetapi aku berbeda. Seakan rumah ini ingin berbisik, "Pak Marsudi, istirahatlah. Waktumu berlarian sudah selesai." Dimas masih sering melihatku sebagai ayah yang kuat. Atau mungkin ia tidak benar-benar melihatku. Ia terlalu sibuk dengan dunianya, dengan ponselnya, dengan rencana-rencana yang tak pernah melibatkan aku. Kadang ia lewat begitu saja ketika aku memegangi pinggangku yang ngilu. Kadang ia hanya bertanya sepatah dua kata, "Kenapa, Pak? Capek?" Aku ingin menjawab, "Iya, Nak. Bapak sangat capek." Tapi kalimat itu tak pernah keluar. Dalam hatiku, seorang ayah tak boleh tampak lemah. Ayah adalah pilar dan pilar tidak boleh retak. Meski fondasinya sudah goyah, namun kenyataannya, semuanya mulai berubah. Suatu sore, aku mencoba mengangkat karung beras kecil untuk kubawa ke dapur. Baru kuangkat setengah, dadaku seperti dihantam batu. Nafasku tercekat. Aku terkulai, duduk di lantai sambil memegang dada. Tiba-tiba saja dunia berputar. Dimas menghampiri hanya karena mendengar suara barang jatuh. "Pak, kok nggak bilang kalau nggak kuat?" Nada suaranya bukan marah, tapi jengkel seolah kelemahanku adalah beban baginya. Aku terdiam. Momen itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Ternyata, aku bukan lagi ayah yang dikagumi, hanya orang tua yang merepotkan. Malamnya, aku duduk lama di depan jendela. Kuperhatikan bulan yang menggantung seperti lampu panggung yang kehabisan listrik. Redup, pucat, sepi. Itulah rasanya menjadi tua. Redup, perlahan tanpa bisa menolak. Aku sering bertanya dalam hati, apakah ini balasan dari kerja keras yang dulu kubanggakan? Atau memang beginilah putaran hidup? Ketika ayah yang dulu kuat, kini cuma bayangannya sendiri. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan kendali. Takut suatu hari nanti aku benar-benar tidak mampu apa-apa. Takut Dimas melihatku hanya sebagai beban. Ketika tubuh mulai melemah, yang paling sakit bukanlah sendi, bukanlah tulang, melainkan hati yang perlahan menyadari bahwa masa kuat itu telah pergi dan anak yang dulu kubesarkan dengan tenaga terbaikku kini hampir tak lagi memedulikanku. Dan tanpa kusadari, inilah awal dari keterpurukan yang lebih gelap. Karena ketika tangan mulai melemah,
Hubungan ayah dan anak pun pelan-pelan ikut melemah. Aku selalu percaya bahwa harta yang paling berharga bukanlah tanah, bukan rumah, bukan benda-benda yang bisa disentuh tangan, melainkan anak yang tumbuh dari doa dan air mata. Tapi hidup punya cara sendiri untuk menguji keyakinan itu. Dan ujianku datang ketika tubuhku semakin lemah, ketika langkah-langkahku mulai pendek, dan dunia terasa bergerak lebih cepat daripada nafasku. Suatu pagi, selepas subuh, aku memandangi rumah yang kususun dari bata demi bata. Di halaman, pohon jambu yang dulu kutanam bersama istriku melambai pelan seperti ingin menghiburku. Aku berdiri lama di sana sambil bertanya dalam hati, apa lagi yang bisa kuberikan pada Dimas sebelum waktuku habis? Jawabannya muncul begitu saja, warisan. Rumah tempat ia tumbuh. Tanah yang dulu kubeli dari sisa job saun horek. Usaha kecil yang masih bertahan meski aku sudah jarang turun tangan. Semuanya kupikir akan menjadi jalan agar hidupnya tidak sesulit hidupku. Aku ingin ia melangkah lebih ringan. Tidak harus mengangkat speaker seperti aku dulu. Tidak harus begadang di panggung yang dinginnya menggigit tulang. Siang itu, aku memanggil Dimas ke ruang tamu. Ia datang dengan langkah terburu-buru, seolah ada banyak hal lain yang lebih penting daripada duduk bersamaku. Ada apa, Pak? Mau ngomong apa? Nada suaranya datar. Aku tersenyum, menahan perih kecil di dada. Kusodorkan map berisi surat-surat warisan, sertifikat rumah, tanah, dan surat izin usaha. Tangannya mengambil map itu tanpa bener-bener melihat wajahku. Ini semuanya buat saya. Aku sudah tua, Nak. Daripada nanti kamu repot, mending sekarang Bapak serahkan. Untuk sesaat, ada kilatan syukur di matanya. Tapi kilatan itu bukan hangat, lebih mirip kegembiraan seseorang yang baru mendapatkan hadiah tak terduga. Bukan kegembiraan seorang anak yang merasa dihargai ayahnya. Terima kasih, Pak, katanya. Tanpa peluk, tanpa tatapan terharu. Hanya kalimat pendek yang terdengar hambar. Aku masih berdiri di tempat saat ia keluar membawa map itu. Langkahnya cepat, seperti tak sabar mengabarkan sesuatu pada dunia. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dan entah kenapa, dadaku terasa kosong. Ada perasaan yang tak bisa kutafsirkan, semacam firasat buruk yang mengendap di balik tulang rusukku malamnya. Aku duduk sendirian di teras. Angin membawa suara-suara dari dalam rumah. Suara Dimas menelepon seseorang, antusias, membicarakan rumah dan tanah itu. Ia menyebutnya punyaannya, bukan punya kita, bukan peninggalan Bapak. Saat itu aku sadar, begitu warisan itu berpindah tangan, sikapnya juga ikut berubah. Bukan perlahan, tapi cepat, seperti pintu yang tiba-tiba tertutup oleh angin. Sejak hari itu, Dimas jarang menanyakan kabarku. Ia mulai sering meninggalkan rumah tanpa pamit. Ia bicara seperlunya, seolah aku hanyalah tamu yang numpang tinggal. Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin dia senang. Mungkin ini hanya euforia sesaat. Tapi aku salah. Warisan yang kuberikan dengan niat baik justru menjadi dinding yang memisahkan kami. Dulu ia masih menghormat, masih menjaga tutur kata. Namun setelah seluruh harta kuturunkan, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Bukan perlahan tapi tiba-tiba. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, ketakutan bahwa aku telah memberikan dunia kepada anakku. Namun kehilangan diriku pada saat yang sama. Hari itu, aku berpikir menyerahkan warisan akan membuat hidupnya lebih mudah. Yang tak kusangka, itu justru awal dari sikap kasar yang kelak melukai bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Dan aku hanya bisa menatap langit malam sambil berbisik, Tuhan, apakah aku sedang memanjakan anakku? Atau sedang menjerumuskannya? Pertanyaan itu terikat di dadaku, menunggu jawabannya datang entah lewat penyesalan, atau lewat luka yang lebih dalam. Perubahan bukanlah sesuatu yang selalu datang dengan suara keras. Kadang ia merayap pelan, seperti malam yang turun perlahan, tanpa ada satupun yang sadar. Namun perubahan pada diri Dimas bukanlah malam yang lembut. Ia datang seperti gerimis yang tiba-tiba menjadi badai kasar, tak terduga, dan meninggalkan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Beberapa hari setelah warisan itu berpindah tangan, aku mulai merasakan jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Jarak itu bukan dalam bentuk langkah, tapi sikap. Cara ia memandangku berubah. Bukan seperti anak melihat ayah, tapi seperti orang muda melihat beban yang tak ingin ia pikul. Suatu sore, aku meminta tolong padanya. Dim, tolong angkatkan galon ini ke dapur ya, Nak. Ia menghentikan langkahnya. Tapi bukan untuk mendekat, melainkan untuk menatapku dengan raut tak sabar. Seperti permintaanku adalah kesalahan fatal. Pak, galon gitu aja nggak bisa? Masa semua harus saya? Aku terdiam, tidak karena marah, tapi karena terkejut. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti paku yang dipukul pelan ke dadaku, tidak langsung mematikan, tapi menyakitkan.
Dulu, Dimas selalu berebut membantuku. Ia pernah bilang, biar aku yang angkat. Pak, aku kan laki-laki. Sekarang, laki-laki itu berdiri di hadapanku tanpa sedikit pun kerendahan hati. Aku menelan ludah, mengangguk perlahan. Maaf, Pak, cuma kerangk. Dimas mendecak, mengambil galon itu dengan gerakan kasar, lalu meletakkannya di dapur seolah melemparkan kesabarannya bersamaan dengan galon tersebut. Itu hanya awalnya. Hari demi hari, sikapnya berubah semakin jelas. Ia tidak lagi mengetuk pintu kamar ketika memanggilku. Nada bicaranya meninggi, seakan setiap kata dariku memancing amarah. Ia mulai pulang larut malam, lalu menggerutu tentang banyak hal yang bahkan bukan salahku. Kadang aku duduk di ruang tamu, menunggu ia pulang, hanya ingin mendengar kabarnya. Tapi yang kudapat hanyalah sapaan singkat. Ngapain belum tidur, Pak? Kalimat yang terdengar seperti teguran. Aku mencoba mengerti. Mungkin ia lelah. Mungkin kepemilikan warisan membuatnya terbebani. Mungkin ada sesuatu yang ia pendam. Tapi perlakuannya semakin keras. Ketika aku menanyakan usaha kecil yang dulu kubangun, ia menjawab sambil menggerakkan tangannya. Pak, nggak usah ikut campur. Itu sekarang urusan saya. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada teriakan. Suatu malam aku mendengar ia berbicara dengan kawannya. Rumah ini punya saya sekarang. Bapak cuma tinggal numpang. Aku duduk di dalam kamar. Punggungku bersandar pada dinding yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Nafasku berat. Dan ada sesuatu di mataku yang hangat tapi bukan kebahagiaan. Numpang. Itu kata yang tak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut anakku. Dari anak yang dulu kubasuh kakinya ketika ia kepanasan bermain di halaman. Dari anak yang dulu kupeluk setiap ia ketakutan. Dalam kesunyian malam itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada luka fisik rasa asing di dalam rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dari kerja keras dan keringat, kini menjadi tempat di mana aku berjalan pelen-pelen, agar tidak menyinggung anakku sendiri. Aku bertanya pada diriku, kapan anakku berubah seperti ini? Apakah salahku terlalu mencintainya? Atau salahku tidak mengajarinya menghargai? Namun jawaban itu tidak datang. Yang ada hanyalah rasa perih yang tertinggal setiap kali ia berbicara kasar. Setiap kali ia melewatkanku tanpa senyum, setiap kali ia memperlakukan aku bukan sebagai ayah melainkan sebagai beban. Dan aku sadar bahwa kadang luka yang paling dalam bukan berasal dari pukulan atau bentakan, tapi dari perubahan sikap seseorang yang dulu pernah memelukmu dengan penuh cinta. Perubahan. Dimas adalah badai yang tak kuundang dan aku hanya bisa berdiri di tengahnya. Tanpa tempat berlindung. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat seseorang kembali untuk merasa diterima bahkan ketika dunia tak lagi memandangnya penting. Tetapi hari itu, ketika aku melangkah masuk dengan langkah pelan dan lutut yang mulai goyah, aku merasakan sesuatu yang hilang dari rumahku sendiri. Seperti ada sekat tipis yang memisahkan aku dari kehidupan yang dulu ku kenal. Suara-suara yang dulu riuh menyambutku kini hanya menjadi bisik samar di kejauhan. Anakku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan dahi berkerut, seolah dunia di dalam benda kecil itu jauh lebih penting daripada kehadiranku. Ada apa, nak? Tanyaku pelan, berharap ia mengangkat wajah, memberikan sedikit ruang agar aku merasa masih berarti, tapi ia hanya menjawab tanpa menoleh. Biasa ya, Kuj. Aku tersenyum hambar, menelan sesak yang perlahan menggenang. Dahulu, setiap kali aku pulang, ia berlari menghampiri, menanyakan bagaimana hari-hariku, memamerkan apa saja yang ia pelajari. Kini, aku harus bertarung dengan ponselnya untuk sekadar mendapatkan tatapan. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela kursi yang dulu kupahatkan sendiri saat aku masih kuat dan penuh semangat. Dulu, aku tak pernah duduk selama ini. Hidupku berjalan atau berlari dari satu ladang ke ladang lain, dari satu urusan desa ke urusan berikutnya. Sekarang aku hanya duduk, seperti batu tua yang menunggu dilupakan angin. Aku memperhatikan anakku lama-lama. Ada guratan keras di wajahnya. Sesuatu yang tak ku mengerti. Apakah kehidupan membuatnya lebih kuat atau justru lebih rapuh? Ia terlihat dewasa tapi juga jauh. Terlalu jauh. Besok ikut ayah ke ladang? Ya, ujarku akhirnya. Ayah pingin ngajari kamu sesuatu. Ia berhenti menggulir layar. Namun bukan untuk melihatku melainkan untuk mendesak. Ya, aku sibuk. Lagi banyak urusan. Jawaban itu menghantamku pelan tapi dalam. Rasanya seperti melihat pintu yang dulu selalu terbuka, kini tertutup, dan aku mengetuknya dengan tangan yang semakin lemah. Ayah dulu juga sibuk, kataku lirih. Tapi ayah selalu punya waktu buat kamu. Ia terdiam sebentar lalu berkata, zaman sekarang beda. Kalimat itu seperti pisau kecil yang bergerak tenang, namun memutus benang terakhir kesabaran. Aku hanya menatapnya, anak laki-laki yang pernah kupeluk erat, yang kubawa naik ke pundakku,
yang kutuntun belajar membaca. Mengapa kini aku merasa seperti orang asing yang mengganggunya? Ada riuh dalam dadaku. Bukan kemarahan, hanya kehilangan. Malam itu aku keluar ke teras, duduk di kursi bambu, menatap langit yang tak lagi punya bintang sebanyak dulu. Angin malam menampar lembut wajahku, seakan berkata, "Begitulah hidup, Marsudi. Bahkan anak sendiri bisa menjauh tanpa niat menyakitimu." Dan di titik itu, aku sadar sesuatu, bahwa menjadi tua bukan hanya urusan umur. Kadang, menjadi tua berarti tak lagi didengar oleh orang yang kau cintai. Dan itu adalah kesepian paling sunyi yang pernah ku tahu. Pagi itu matahari naik pelan, seolah enggan menyinari halaman rumahku yang mulai kehilangan tawa. Aku duduk di bangku beranda, memandang situ sisa embun yang menempel di daun pisang. Embun itu mengingatkanku pada sesuatu kesegaran yang dulu dimiliki rumah ini. Sebelum jarak tumbuh di antara aku dan anakku. Seperti ilalang yang tak pernah kuminta, aku mendengar pintu kamar anakku terbuka. Langkahnya cepat, tergesa, seakan ia selalu berkejaran dengan sesuatu yang tak pernah mau menunggunya. "Pagi, Nak," sapaku, mencoba terdengar biasa. Meskipun hatiku penuh harap agar ia berhenti sejenak, ia hanya mengangguk singkat. Seperti seseorang yang sedang menerima salam dari tetangga yang tak begitu dekat. "Ayah sudah makan?" tanyanya tanpa menatapku, lebih seperti basa-basi yang dipaksakan daripada kepedulian. "Belum," jawabku. "Ayah lagi nunggu kamu." Ayah terdiam, lalu menghela napas. "Ya, aku buru-buru. Ada meeting. Kata itu seperti tamu asing yang ingin menetap lama di rumah kami. Meetinglah yang membuatnya tak punya waktu sarapan denganku. Meetinglah yang membuat wajahnya selalu tegang. Meetinglah yang mencuri percakapan kecil yang dulu kami miliki setiap pagi. Tatkala ia berlalu masuk dapur, aku mengikuti dari belakang. Di meja makan, Ayah Moreiro mengolesinya cepat tanpa benar-benar menikmati aroma pagi. "Ayah cuma pingin kamu temani sebentar," ucapku lirih. Hampir seperti gumaman, "Dulu kamu selalu merengek minta makan bareng ayah." Ayah berhenti, tapi bukan karena tersentuh, melainkan karena kehabisan kesabaran. "Ya, hidup gak sama kayak dulu." Aku terdiam, kata-kata itu menghentakkan batinku, seperti petir kecil yang menyambar tanah kering. Aku tahu hidup berubah, aku tahu ia dewasa, tapi mengapa perubahan itu terasa seperti meninggalkanku jauh di belakang? Ia kemudian merapikan tas merai sepitu dan berdiri di ambang pintu. "Kalau ayah perlu apa-apa, bilang aja. Aku pulang malam." Itu kalimat yang terdengar seperti janji, tapi lebih mirip perpisahan. Ketika pintu tertutup, rumah itu mendadak berbeda. Seolah suhu turun beberapa derajat. Tidak ada suara piring, tidak ada tawa, tidak ada obrolan kecil. Hanya sunyi yang pekat, sunyi yang menusuk karena lahir dari orang yang tinggal serumah. Aku berjalan ke ruang tengah, menyentuh foto-foto lama yang digantung rapi. Ada satu foto saat ia masih kecil, duduk di bahuku sambil tertawa lepas. Aku menatapnya lama. "Kemana perginya tawa itu, Nak?" gumamku. "Kemana perginya hangat rumah ini?" Aku memejamkan mata, merasakan getir yang tidak bisa kugambarkan. Rasanya seperti memegang bara kecil, tidak cukup panas untuk membakar, tapi cukup pedih untuk menyadarkan bahwa aku tak lagi menjadi pusat rumah ini. Dan di keheningan pagi yang terasa begitu jauh dari masa lalu, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Rumah ini masih berdiri, dindingnya masih sama, atapnya masih melindungi. Tapi kehangatan seakan pergi bersama langkah anakku setiap kali ia menutup pintu. Dan aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti ia akan kembali, tidak hanya membawa tubuhnya, tapi juga hatinya. Malam itu angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Tapi hatiku justru gelisah, seperti air di dalam kendi tua yang diguncang tanpa sebab. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup menyinari sudut sadet rumah yang terasa semakin asing bagiku. Dimas belum pulang. Sudah hampir pukul 10 malam. Dulu, jam segini ia sudah terlelap di pangkuanku, merengek minta diceritakan kisah-kisah dari masa mudaku sebagai bos soundwhore. Kini, ia pulang dengan wajah letih dan pikiran yang entah berada di mana. Suara motornya akhirnya terdengar dari luar. Aku menunggu, berharap ia masuk dengan senyum, atau setidaknya sapaan kecil yang bisa menenangkan batinku. Namun yang datang justru sikap dingin yang semakin hari semakin mengeras. Pintu dibuka dengan kasar. "Dimas, kamu belum makan?" tanyaku hati-hati. Ia menaruh helmnya di meja tanpa menoleh. "Udah, di luar." Aku mengangguk pelan. "Kamu kelihatan capek, Nak." "Ya, capeklah." "Ya," balasnya. Suaranya meninggi sedikit. "Kerja itu nggak gampang." Aku terdiam, bukan karena marah, tapi karena merasakan jarak itu lagi jarak yang tak pernah kuminta, tapi semakin melebar. "Ayah cuma khawatir," ucapku lembut. "Sudahlah, ya,
Aku pengen istirahat. Ia melangkah ke kamarnya, tapi tiba-tiba berhenti. Tanpa berbalik, ia berkata lirih namun tajam. Kadang aku bingung, kenapa semuanya harus aku urus sendiri? Ayah nggak ngerti capeknya jadi satu-satunya yang kerja sekarang. Kalimat itu menusukku. Seolah segala kerja kerasku dulu, tanah yang kubeli, usaha yang kubangun, keringat yang kuteteskan di panggung dan hajatan tak pernah ada dalam ingatannya. Ayah dulu kerja sendirian juga. Nak, jawabku pelan. Zaman dulu beda, serunya. Pintu kamarnya ditutup keras. Keheningan kembali menguasai rumah, tapi kali ini terasa lebih dingin, lebih menusuk. Aku menatap pintu itu lama, merasakan retakan kecil dalam hubungan kami. Retakan yang mungkin tak terlihat, tapi jelas terdengar oleh hatiku. Aku berjalan menuju dapur, mengambil segelas air, tapi tanganku sedikit gemetar. Bukan karena usia, tapi karena takut kehilangan. Apa aku gagal ya? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku ingat masa ketika aku memanjakannya. Takut ia merasakan susah. Aku ingat memberi apapun yang ia minta. Seakan dunia ini milik kami berdua. Maafkan ayah, kalau dulu ayah terlalu memudahkan hidupmu. Gumamku pada ruang kosong. Aku duduk kembali, membiarkan rasa sesak itu mengalir dalam diam. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tetesan jatuh seperti menggatu kenggetak atap rumah yang dahulu penuh tawa, dan aku sadar retak itu bukan berasal dari satu pertengkaran, bukan dari satu kata kasar, bukan dari satu pintu yang dibanting. Retak itu adalah akumulasi dari hari-hari sunyi, dari percakapan yang tak tuntas, dari jarak yang kami biarkan tumbuh tanpa arah. Aku hanya bisa menatap jendela, berharap esok ada percakapan yang lebih baik, lebih hangat, lebih manusiawi. Tapi malam itu, dengan suara hujan yang menua bersama usiaku, aku harus menerima satu kenyataan pahit. Hubungan kami tidak lagi utuh dan retaknya baru saja mulai terlihat. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang. Matahari memanjat perlahan di balik pepohonan, menyinari rumah kecil kami dengan cahaya keemasan yang lembut. Tapi, entah mengapa, ada rasa berat di dadaku sejak aku membuka mata, seperti firasat buruk yang berjalan pelan menujuku. Saat aku menuju dapur, kulihat galon air kosong berdiri di pojok, menunggu diganti. Galon itu sebenarnya ringan bagi anak muda seperti Dimas. Tapi bagiku lelaki tua dengan punggung yang makin bungkuk, galon itu seperti gunung kecil. Aku tahu menggantinya butuh tenaga. Aku tahu tubuhku tak lagi sekuat dulu ketika aku bisa mengangkat 2 speaker besar sekaligus. Namun aku butuh air untuk minum obat pagiku. Aku mengetuk pintu kamar Dimas pelan. Tok tok. Tok Dim, bangun sebentar nak. Tolong bantu ayah ganti galon. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berputar malas. Aku menunggu sejenak, lalu mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Dimas, ayah butuh bantuan sebentar saja. Pintu mendadak terbuka cepat, seperti ada badai kecil di baliknya. Dimas berdiri dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan emosi yang jelas belum siap menerima dunia. Bentaknya, suara itu menghantam dadaku seperti palu besar. Padahal aku hanya ingin meminta tolong. Padahal aku hanya membutuhkan sedikit tenaga dari anak yang dulu kubesarkan dengan seluruh kekuatanku. Ayah cuma butuh dibantu ganti galon, jawabku lirih, mencoba tidak memancing amarahnya lebih jauh. Dimas mengusap wajahnya kasar. Ya Tuhan, ya hal sepele kayak gitu aja nggak bisa sendiri. Aku capek tahu, kerja tiap hari, pulang malam, belum tidur cukup, terus pagi-pagi udah disuruh-suruh. Kata-katanya seperti pecahan kaca, menembus kulitku satu persatu. Maaf nak, ayah memang gak kuat lagi, ucapku pelan. Suaraku hampir tenggelam oleh rasa malu dan sedih. Dimas memutar bola matanya, menggerutu, lalu berjalan ke dapur dengan langkah kasar. Ia mengangkat galon dengan mudah, menggantinya cepat, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat seluruh tubuhku terasa rapuh. Nah, udah, masa gitu aja susah banget sih ya? Aku bukan karena salah, tapi karena hatiku terasa lemas, seperti kain tua yang diperas terlalu keras. Terima kasih nak. Kalimat itu keluar patah-patah. Bukan ucapan syukur seperti biasanya, tapi lebih seperti sisa-sisa harga diri yang mencoba tetap berdiri. Dimas berjalan pergi tanpa menjawab, menutup pintu kamarnya dengan suara yang menusuk telingaku. Rumah itu kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya berbeda. Sunyi yang bukan sekadar keheningan, melainkan penanda bahwa sesuatu telah berubah dalam diri anakku. Aku duduk perlahan di kursi makan. Tanganku gemetar ketika mengambil segelas air. Bukan karena usia, tapi karena bentakan itu masih bergema di kepalaku. Aku menatap meja, mencoba mengatur napas. Dalam hati aku bertanya-tanya, sejak kapan jarak itu tumbuh begitu jauh?
Sejak kapan anakku merasa aku adalah beban? Sejak kapan aku harus takut meminta tolong pada darah dagingku sendiri? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang kurasakan hanyalah perih yang tidak terlukiskan. Dan di pagi yang seharusnya menenangkan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Retakan antara aku dan anakku baru saja menjadi luka. Luka yang mungkin tidak akan segera sembuh. Luka yang kelak akan semakin lebar, sebelum akhirnya menemukan jalan untuk dipulihkan. Tapi saat itu, aku hanya bisa memeluk diriku sendiri dalam diam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai ayah, aku merasa benar-benar tersingkir. Sejak bentakan itu, suasana rumah berubah semakin tebal oleh hal yang tak kasat mata. Kecanggungan, seolah udara pun menahan napas ketika aku dan Dimas berada di ruangan yang sama. Ada jurang yang menganga di antara kami, jurang yang dulu hanya retakan kecil, namun kini seperti lembah yang dalam, memisahkan ayah dan anak yang dulu tak pernah saling jauh. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena takut. Ya, takut mengulang kesalahan sederhana yang membuat anakku marah. Galon itu, suara ketukanku, permintaan kecilku, semuanya masih menggaung di kepalaku seperti mimpi buruk yang tak mau pergi. Aku duduk di depan cermin. Wajahku terlihat semakin tua dari yang kurasakan. Rambutku memutih seluruhnya, kerutan di dahi, mengeras seperti tanah kering. Aku tersenyum hambar. Begini rupanya aku sekarang. Gumam, lelaki yang dulu kuat mengangkat 3 speaker sekaligus, kini takut meminta tolong mengangkat 1 galon. Aku keluar kamar pelan-pelan, memastikan langkahku tak menimbulkan suara. Dimas masih tidur. Aku tidak ingin mengulang pagi kemarin. Aku mengambil sapu, mulai membersihkan halaman depan. Angin membawa suara ayam dan aroma tanah. Namun hatiku tidak bisa menemukan ketenangan di dalamnya. Setiap sapuan terasa seperti usaha menghapus pikiranku sendiri, tapi gagal. Ketika aku sedang menyapu, pintu rumah terbuka. Dimas keluar dengan wajah masih lelah. Aku berhenti sejenak, namun aku tidak mengatakan apa-apa. Ya, nggak usah sapu pagi-pagi, biar nanti aku aja sepulang kerja, katanya tanpa melihatku. Suaranya terdengar seperti formalitas belaka, bukan kepedulian. Aku mengangguk. Iya nak, aku ingin mengatakan banyak hal. Bahwa aku bangun lebih pagi agar tidak mengganggu. Bahwa aku tidak ingin ia merasa terbebani. Bahwa aku hanya ingin rumah ini tetap bersih, tetap hidup. Tapi kata-kataku tertahan di tenggorokan. Seperti batu besar yang tak bisa kutelan di meja makan. Aku hanya duduk diam, menunggu ia selesai bersiap. Tak ada percakapan, tak ada candaan kecil. Hanya 2 manusia yang terikat darah, tapi terpisah oleh tembok dari luka yang belum sembuh. Ya, aku pulang malam lagi. Ada kerjaan tambahan, katanya sambil memakai sepatu. Aku hanya mengangguk lagi, diam, karena aku takut suaraku sendiri akan membuatnya kembali marah sebelum ia keluar. Aku sempat memberanikan diri. Dimas, ia berhenti sebentar. Kenapa? Ya, aku ingin berkata, aku kangen kamu. Aku kangen rumah ini berbunyi tawa. Ayah tidak apa-apa kalau capek, tapi jangan tinggalkan ayah sendirian. Tapi bibirku tak bergerak sesuai hatiku. Yang keluar hanyalah, hati-hati di jalan. Dimas mengangguk singkat lalu pergi. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang menusuk, sunyi yang terasa seperti seseorang mematikan lampu di dalam dadaku. Hari itu, aku memilih diam, bukan karena aku sudah tidak peduli, tapi karena aku takut kata-kataku menjadi beban. Diam adalah perlindungan terakhirku sebagai ayah. Diam adalah satu-satunya cara agar aku tidak kehilangan dia lebih jauh. Namun di dalam diam itu, ada rasa sesak yang tak tertahankan. Rasa seperti seseorang yang ingin berteriak, tapi suara tidak pernah keluar. Dan aku bertanya dalam hati, apakah seorang ayah harus diam untuk tetap dicintai? Apakah seorang ayah harus menahan luka agar anaknya tidak merasa terganggu? Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar yang semakin kusam. Dalam sunyi, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan tetap bertahan. Karena meski aku merasa tersingkir, di dalam dada yang renta ini, cinta seorang ayah tidak pernah benar-benar padam. Meski harus diam, meski harus terluka, meski harus menunggu tanpa kepastian, itulah takdirku. Takdir seorang laki-laki tua bernama Marsudi, yang hanya ingin anaknya kembali menatapnya seperti dulu. Hari itu aku bangun dengan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dada. Berat, namun tak berbentuk. Aku tidak tahu apa yang memicunya. Tapi pagi itu terasa bukan milikku. Udara lebih dingin, lantai terasa lebih keras, dan rumah ini terasa seperti bukan rumahku lagi. Aku duduk lama di tepi ranjang. Tulang-tulangku mengeluarkan bunyi kecil saat bergerak. Tanda usia tak bisa ditipu. Aku mencoba berdiri pelan-pelan,
mengandalkan dinding agar tidak jatuh di luar kamar. Kudengar suara pintu lemari, langkah tergesa, dan helaan napas panjang. Dimas sedang bersiap bekerja. Aku ingin menemuinya, ingin sekadar berkata, "Pagi, enek." Tapi sejak bentakan itu, aku tak lagi punya keberanian yang sama. Aku hanya menunggu ia keluar dari kamarnya. Ketika pintunya terbuka, Dimas muncul dengan wajah kusut, seperti seseorang yang terus dikejar waktu. Ia melewati ruang tengah tanpa memperhatikanku yang duduk di sana. "Selamat pagi, Nak," ucapku pelan. "Iya," jawabnya, singkat dan nyaris tak terdengar. Aku melihat ia mencari sesuatu di meja. Setelah beberapa detik ia menggerutu, "Dompetku mana sih?" Aku memberanikan diri berkata, "Tadi ayah pindah ke meja TV. Ayah beresin meja makan karena... Ayah jangan pindah-pindahin barangku dong." Serunya spontan, suaranya meluncur seperti cambuk. Tubuhku kaku, seolah seluruh darah berhenti mengalir. "Maaf, Nak, ayahku." Dimas menghembuskan napas panjang, memijit pelipisnya. Seakan keberadaanku membuat hidupnya lebih rumit. Aku menunduk, bukan karena salah, tapi karena merasa kecil, sangat kecil. Ia menemukan dompetnya dan bersiap pergi. Aku ingin bicara sesuatu sebelum ia keluar rumah. Hanya satu kalimat, "Ayah rindu kamu, Nak." Tapi bibirku keluh saat ia memakai sepatunya. Aku duduk diam, memegang tepi kursi arat-orat agar tangan ini tidak gemetar. "Ya," Dimas memanggil tanpa menoleh. Jantungku berdebar. Mungkin ia ingin meminta maaf. Mungkin ia ingin berbicara baik-baik. Namun kalimat yang keluar justru membuat tubuhku melemah. "Ayah jangan beresin rumah terlalu banyak. Kadang ayah malah bikin ribet." Begitu sederhana, tapi tajamnya mengiris jauh ke dalam jiwaku. Setelah ia keluar, aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Sesuatu di dalam diriku runtuh sebuah serpih. Pelan namun pasti, rumah ini. Rumah yang kubangun dengan keringat masa mudaku, yang dulu penuh tawa dan langkah kaki kecilnya, yang dulu jadi tempat ia berlindung, kini terasa seperti menolak kehadiranku. Bukan karena dindingnya berubah, tapi karena orang yang menjadi alasanku membangun rumah ini tidak lagi melihatku sebagai bagian dari hidupnya. Aku mencoba menenangkan diri, mengambil sapu, membersihkan halaman, melakukan rutinitas agar pikiranku tidak tenggelam. Namun sepanjang hari, kata-katanya mengulang-ulang dalam benakku seperti gema di gua kosong. "Ayah bikin ribet." Sebutan itu menggores lebih dalam daripada bentakan kemarin. Karena di dalamnya ada makna. Aku bukan bantuan lagi, aku beban. Sore hari, ketika Dimas belum pulang, aku duduk di teras menatap langit jingga. Aku mencoba menipu diri dengan percaya bahwa semua hanya karena ia lelah, semua hanya karena pekerjaan, semua hanya fase. Tapi semakin panjang bayangan rumah di hadapanku, semakin besar rasa takut di dalam dadaku. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah hari itu akan tiba? Hari ketika aku bukan hanya merasa tersisih, tetapi benar-benar tersingkir dari rumahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan itu terasa nyata, terlalu nyata. Hari itu, setelah matahari naik tinggi dan panasnya merayap perlahan ke ubun-ubun, aku duduk di kursi tua dekat jendela, kursi yang sudah lama menjadi tempat pelarian ketika hati tak karuan. Dari tempat itulah aku bisa melihat halaman, jalanan kecil depan rumah, dan orang-orang yang lewat sambil membawa cerita masing-masing. Biasanya pemandangan itu meneduhkan, namun hari itu berbeda. Ada sesuatu di luar sana yang membuatku merasa semakin mengecil dari keyohan. Kulihat dua orang tetangga, Burani dan Pak Surya, berhenti tepat di depan pagar rumah. Mereka berbicara pelan, tapi bayangan tubuh mereka yang miring ke arah rumahku membuatku paham. Yang mereka bicarakan adalah kami. Aku tidak berniat menguping, tapi angin siang itu membawa suara mereka masuk melalui celah jendela halus. Namun cukup untuk memukul batinku. Kasihan Pak Marsudi itu. Suara Burani terdengar lirih namun jelas. "Kenapa?" tanya Pak Surya. "Aku dengar Dimas sering bentak-bentak dia sekarang." Tubuhku membeku, jantungku turun ke perut. Suara itu datang lagi, seperti pisau yang mengiris perlahan. "Dulu kan Pak Marsudi itu disayang, sekarang kok kayaknya malah disingkirkan." Pak Surya menghela napas. "Anak muda sekarang, kalau sudah pegang harta, kadang lupa siapa yang ngasih hidup." Aku menggenggam lengan kursi erat-erat. Ucapan mereka seperti petir yang menyambar dari belakang, tak terlihat, tapi menghantam dengan kekuatan penuh. Aku mencoba berkata pada diriku sendiri, "Sudahlah, mereka cuma berasumsi. Mereka tidak tahu yang sebenarnya." Tetangga selalu suka memperbesar cerita, tapi bisik-bisik itu adalah cermin. Cermin yang menampilkan kenyataan pahit yang selama ini kutahan. Realita yang tak sanggup kuakui, bahwa perubahan sikap Dimas bukan hanya dirasakanku, tapi terlihat oleh dunia luar. Aku mengusap wajahku pelan, mencoba menyembunyikan gemetar yang mulai naik dari dada. Tak lama kemudian,
Suara sandal menyeret terdengar di dekat teras. Pak Darno tetangga lama menghampiriku. "Kamu di dalam?" Panggilnya sambil mengetuk pintu. Aku bangkit perlahan. Bukan untuk membuka pintu, tapi hanya untuk menguatkan diri. Aku tidak ingin ia melihat wajahku yang sedang rapuh. Aku membuka pintu beberapa senti. "Ada apa?" tanyaku. Berusaha tetap sopan. Ia menatapku lama, seolah sedang membaca sesuatu di balik mataku. "Kamu baik-baik saja, Su?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu membuat tenggorokanku tercekat. Ada sesuatu yang menegang di dadaku. Aku dengar, "Kamu sama Dimas lagi kurang akur." Aku tersenyum-senyum yang lebih mirip usaha menyembunyikan luka. "Namanya juga rumah tangga, no. Kadang ada panas sedikit." Darno mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan ia tidak percaya sepenuhnya. Sebelum pergi, ia menepuk pundakku. "Kalau butuh tempat cerita, kamu datang saja ke rumah. Kamu nggak sendiri, Su." Setelah ia pergi, aku menutup pintu perlahan. Lalu aku bersandar, membiarkan tubuhku meluruh pelan seperti kain basah yang kehilangan penyangga. Aku menatap lantai, membiarkan kenyataan itu masuk dengan perlahan. Bisik-bisik tetangga itu membuatku sadar. Akan satu hal, lukaku bukan lagi luka diam. Orang lain sudah melihatnya. Orang lain sudah merasakannya. Orang lain sudah membicarakannya. Dan itu lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Karena sebagai ayah, aku selalu berusaha menutupi kekurangan anakku. Aku selalu ingin dunia melihat Dimas sebagai anak yang baik. Anak yang kubesarkan dengan cinta. Namun kini, aku tak lagi bisa menutupi retakan itu. Dimas berubah, dan dunia mengetahuinya. Aku kembali duduk di kursi dekat jendela. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ditatap, dibicarakan, disayangkan, tapi tidak ada yang benar-benar bisa menolong. Kecuali satu orang, anakku sendiri. Sayangnya, dialah satu-satunya yang semakin menjauh. Aku menatap langit yang perlahan gelap. Di dalam hati, aku hanya bisa berdoa pelan, sederhana, namun penuh harap. "Ya Tuhan, jangan biarkan anakku tenggelam terlalu jauh sebelum dia sadar." Dan aku pun bersiap menghadapi malam berikutnya. Malam yang mungkin lebih sunyi dari sebelumnya. Sejak hari itu, aku merasa rumah ini tak lagi berdiri di atas fondasi lantai semen, melainkan di atas retakan-retakan halus yang tak terlihat mata. Retakan yang tidak mengguncang bangunan, tapi mengguncang jiwaku. Aku mendengar bisikannya setiap kali aku membuka pintu, setiap kali sandal dipindah dari tempatnya, setiap kali langkah kaki anak dan menantuku pulang tanpa menyapaku terlebih dulu. Rumah ini adalah tempat perlindunganku setelah seharian bekerja di kebun. Aku masuk dengan tubuh penuh debu dan keringat, dan istriku almarhumah menyambutku dengan tawa kecil yang selalu menenangkan. Kini, hanya bayangannya yang menyambut, duduk tak terlihat di kursi kayu dekat jendela itu, seolah menunggu aku bercerita. Namun siapa yang mau mendengar cerita seorang ayah tua sekarang? Bahkan anakku sendiri lebih sering melihatku sebagai beban daripada keluarga. Siang tadi, aku mendengar suara pintu kamar mereka dibanting, lalu suara desis lirih. Seperti dua ular saling berbisik. Aku tak bermaksud menguping, tapi dinding rumah tua ini terlalu tipis untuk menahan kata-kata pahit. "Ayahmu itu terlalu ikut campur." Suara menantuku. "Aku capek, Mas." Aku melek. "Tetangga sudah mulai ngomong," jawab anakku. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau tebu yang pernah kupakai menggarap ladang. "Aku malu," katanya. "Malu punya ayah sepertiku. Padahal dulu, ketika aku masih menjadi lurah, merekalah yang berjalan tegap di sisiku, membanggakan namaku. Tapi ternyata kebanggaan itu rapuh. Bergantung pada seberapa tebal isi dompetku, aku duduk di bangku bambu dekat dapur, menatap dinding yang menguning. Di titik itulah suaraku patah. Dan aku bertanya kepada diriku sendiri, di mana aku salah sebagai ayah? Malamnya, ketika rumah hening, aku mencoba mengusap luka hatiku dengan doa. Namun bahkan doa pun seperti pulang dengan langkah terseok, seakan ikut lelah melihat hidupku. Saat itulah aku sadar retakan rumah ini bukan tentang genteng bocor atau kayu lapuk. Retakan itu ada di hati kami. Di hubungan yang dulu kuat namun kini tersayat perlahan di antara kota-kota yang tak pernah diucapkan dan penghargaan yang perlahan hilang. Dan aku hanya seorang ayah yang menua terlalu cepat di rumah, yang tak lagi memanggilku dengan hangat. Tapi meski begitu, aku tetap bertahan, karena seorang ayah selalu bertahan lebih lama dari lukanya. Pagi itu, udara di rumah terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan pula karena hujan semalam. Ada sesuatu yang berubah napas rumah ini. Denyutnya, suaranya. Seolah-olah rumah mulai menahan diri untuk berbicara. Takut setiap bisikannya berubah menjadi luka yang baru. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah karena tidurku yang tak nyenyak,
Atau pikiran semalam yang masih mengambang? Tulang-tulangku terasa berat, seakan menanggung beban yang tak pernah aku minta. Namun tetap, aku bangkit. Usia tua memang meminjam sebagian tenaga, tapi tidak pernah meminjam kewajiban seorang ayah untuk bertahan. Ketika aku keluar kamar, kudapati ruang tamu dalam keadaan rapi terlalu rapi. Lalu aku sadar, bukan rapi yang menenangkan, tetapi rapi yang penuh jarak. Tidak ada suara cangkir, tidak ada aroma kopi yang biasanya kubuat sendiri. Anak dan menantuku sudah berangkat tanpa menegur, tanpa meninggalkan secuil pesan. Di atas meja, ada satu kertas kecil. Tulisannya singkat. Bapak jangan lupa matikan kompor kalau masak. Tak ada sapaan. Tak ada pa, tak ada ayah. Hanya peringatan. Seakan aku ini ancaman kebakaran, bukan kepala keluarga. Aku tersenyum hambar, lalu meletakkan kertas itu kembali. Beginilah jika rumah yang dulu penuh suara kini berubah menjadi tempat penuh perhitungan kecil. Aku memasak air, pelan-pelan, karena tangan tua memang harus sabar. Suara gemerisik air mendidih menjadi satu-satunya teman pagiku. Kadang aku merasa rumah ini lebih ramah dalam sunyi daripada ketika dipenuhi suara anak dan menantuku. Mungkin karena sunyi tidak pernah menghakimi. Setelah sarapan seadanya, aku duduk di beranda. Dari sana, aku melihat ladang tebu di kejauhan. Kabut tipis menari di atasnya, seperti kenangan yang enggan pergi. Ladang itu dulu membesarkanku, mengajariku makna kerja keras. Di sana aku pernah menjadi seseorang. Di sana, nama Marsudi pernah berarti sesuatu. Kini, namaku hanya bisik lirih di dalam rumah sendiri. Siang menjelang, dan udara berubah panas. Aku kembali ke dalam rumah, berharap sedikit kesejukan. Tapi yang kutemui justru rasa asing, benar-benar asing. Seakan aku tamu yang masuk tanpa mengetuk pintu. Tak ada suara televisi, tak ada aroma masakan menantu. Rumah terasa seperti tubuh tanpa jiwa. Aku duduk di kamar, meluruskan kaki yang mulai nyeri. Pelan-pelan, seperti berbicara kepada diriku sendiri, aku bertanya, apakah ini fase tua yang sering orang ceritakan? Ketika kehadiranmu tak lagi ditanya, tapi ketidakhadiranmu pun tidak dicari. Bibirku bergetar menahan sesak yang datang tiba-tiba. Aku menutup mata, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketegaran. Tapi di balik kelopak yang terpejam, wajah almarhumah istriku muncul tenang, teduh. Seakan ia berkata, sabar mas, rumah itu memang retak, tapi engkau masih punya langit untuk berteduh. Air mata yang kutahan sejak semalam, akhirnya jatuh juga. Pelan, tanpa suara. Aku tua, lemah, dan terluka, tapi aku tetap ayah. Dan seorang ayah, bahkan saat hatinya retak, tetap berusaha menjaga rumah yang tak lagi memeluknya. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuacanya, tetapi karena suasana hati yang tak menentu. Sejak pagi, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dimas pulang membawa wajah tegang, langkahnya berat, dan napasnya pendek seperti orang yang menyimpan bara di dada. Aku hanya duduk di ruang tamu, menunggu seperti orang yang menanti kabar penting. Namun yang kuterima bukan kabar, melainkan badai. Pak, katanya tanpa menatap. Uang di kas usaha habis lagi. Kenapa Bapak ambil sendiri? Bapak tuh gimana sih? Nada suaranya membuat tubuhku seketika menegang. Aku menatapnya pelan, mencoba menenangkan diri. Aku cuma ambil sedikit untuk beli obat. Tangan ini sering kesemutan. Obatku sudah habis, Mas. Dimas mendengus keras, seperti tak percaya. Ya kan tinggal bilang, jangan asal ambil. Sekarang aku jadi pusing mikir tutup buku. Kalimat itu menusukku lebih tajam dari pisau manapun. Bukan karena uangnya aku sudah memberikan hampir seluruh hidupku untuknya. Tapi karena cara ia berkotek-kotak, seolah aku ini beban. Seperti aku ini pengganggu di rumahku sendiri. Aku terdiam. Di usia tua, diam adalah satu-satunya cara bertahan. Namun diamku justru membuatnya semakin marah. Bapak tuh, ya, udah aku bilang. Jangan ikut campur soal usaha. Bapak itu sudah tua. Istirahat saja. Kalimat itu keluar seperti tamparan. Tua, istirahat saja. Jangan ikut campur. Padahal usaha itu berdiri dari tanganku, dari keringatku, dari malam-malam panjang yang dulu kulalui tanpa bantuan siapapun. Suara sound horeg yang dulu membuat namaku dikenal, kini seakan tak ada artinya lagi. Semua seakan hilang hanya karena aku kini tak lagi kuat. Aku mencoba bicara, meski suaraku gemetar. Mas, aku bukan ingin ikut campur. Aku cuma ingin masih merasa berguna di rumah ini. Dimas menatapku tajam. Kepengen berguna tapi malah nyusahin. Bapak nggak ngerti ya, aku lagi banyak beban. Setelah itu, suasana rumah seperti meledak dalam senyap. Ia membanting pintu kamar, meninggalkan gema yang merambat ke seluruh penjuru rumah. Jantungku berdetak tak karuan.
bukan karena takut, tapi karena luka yang menganga semakin lebar. Aku duduk lagi, memegangi dada. Suara bentakan anak sendiri memiliki cara aneh untuk membuat hati terasa lebih berat daripada tubuh tua yang melemah. Sore menjelang, sinar matahari masuk melalui celah jendela. Debu-debu kecil menari di udara, seolah mengejek kesepianku. Rumah ini dulu hangat, penuh tawa. Sekarang, hanya ada suara pintu, dengus napas, dan bentakan yang bergema di kepala. Malam datang, dan Dimas belum keluar dari kamar. Aku menatap lenggit-lenggit, bertanya pada diriku sendiri, di mana letak salahku? Di mana aku mulai kehilangan anakku? Tidak ada jawabannya. Yang ada hanya rasa perih yang pelen-pelen menua bersamaku. Aku tahu badai hari ini baru permulaan, tapi aku tak pernah siap saat badai itu datang dari anak yang dulu kubesarkan dengan penuh kebanggaan. Rumah ini semakin terasa sempit, dan aku yang semakin tua hanya bisa menelan semuanya dalam diam-diam yang makin lama berubah menjadi luka. Hari itu, rumah terasa seperti api yang menyala tanpa asap. Suasananya panas, tegang, dan penuh bara yang tidak terlihat namun terasa menyengat kulit. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mencoba menenangkan diriku setelah malam yang dipenuhi pikiran-pikiran berat. Namun rupanya ketenangan tak mau singgah di rumah ini. Dimas pulang dengan wajah kusut. Langkahnya keras menghentak lantai, seolah lantai rumah ini pun salah. Kudengar suara barang jatuh di ruang tengah, lalu pintu kulkas dibanting. Aku duduk perlahan, mencoba menahan gemetar yang tiba-tiba datang. "Mas," panggilku pelan. Tapi panggilanku seperti memicu badai yang sejak tadi menunggu celah kecil untuk meledak. "Apalagi, Pak? Mau minta apa lagi?" teriaknya. Aku terdiam, tubuhku seperti kehilangan tulang di dalamnya. Aku cuma nanya, "Mas, takut kamu kenapa-napa?" "Sudah, Pak." Setiap hari mikir usaha, mikir rumah, dan masih harus ngurusin bapak juga." Kata-katanya seperti paku yang dipukul langsung ke dadaku. Aku berdiri pelan, mencoba mendekat. "Mas, aku tidak mau nyusahinmu. Aku cuma..." Belum sempat kalimatku selesai, ia mendekat cepat. Wajahnya merah penuh emosi. "Bapak bilang gak mau nyusahin. Tapi kenyataannya apa? Semua berantakan karena bapak." Badannya kaku, napasnya memburu, dan dalam sepersekian detik tangannya mendorong dadaku keras. Dorongan itu bukan hanya membuat tubuh tuaku terhuyung, tapi juga membuat seluruh dunia seperti runtuh. Punggungku membentur lemari kecil. Suara kayunya pecah, dan rasa nyeri menjalar dari pinggang hingga kepala. Aku tersungkur, lututku bergetar, napasku tercekat. Dimas membeku. Seketika wajahnya berubah, antara marah, terkejut, dan menyesal yang tadi ucapkan. Namun ia tak mengulurkan tangan, tak ada permintaan maaf. Tak ada rasa bersalah yang benar-benar muncul. Yang ada hanya diam, dingin, dan langkahnya pergi menjauh. Aku tetap di lantai, mencoba mengatur napas. Sakitnya bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam. Seperti ada bagian hatiku yang patah dan tak mungkin disambung lagi. Dalam benakku, wajah almarhumah istriku muncul. "Mas, jangan keras pada Dimas. Dia masih anak-anak." Suara bayangannya berbisik lembut. Tapi Dimas kini bukan lagi anak-anak. Dan aku bukan lagi ayah yang kuat. Aku bangkit perlahan sambil memegangi pinggang. Setiap gerakan seperti mengaduk rasa sakit. Aku duduk di kursi, memejamkan mata. Ada rasa ingin menangis, namun air mata sudah terlalu letih keluar. Rumah ini semakin terasa seperti tempat asing. Tempat di mana aku menjadi penyebab masalah, bukan orang yang dihormati. Tempat di mana suara seorang ayah dianggap gangguan. Malam itu, sambil menatap lampu redup di langit-langit, aku bertanya lirih kepada diriku sendiri. Apakah aku harus pergi? Dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup bersama anakku, jawabannya muncul pelan namun tegas. Mungkin iya, karena tetap bertahan hanya membuat hatiku semakin retak. Dan retakan itu sudah terlalu lebar untuk kuabaikan. Malam itu langit seperti menunduk. Awan hitam menggantung rendah, seolah ikut merasakan berat di dadaku. Rumah ini sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggigit, menekan, membuat setiap detik terasa panjang. Aku duduk sendirian di kursi tua, memegangi pinggang yang masih nyeri akibat dorongan siang tadi. Sesekali rasa sakit itu datang seperti gelombang, mengingatkanku bahwa tubuh ini sudah rapuh, lebih rapuh dari yang kuakui. Tapi anehnya, bukan rasa sakit itu yang membuatku sulit bernapas. Yang membuatku terasa runtuh adalah kenyataan bahwa dorongan itu berasal dari tangan anakku sendiri. Aku menatap ruang tamu, tempat di mana dulu aku sering memutar lagu-lagu lawas saat Dimas masih kecil. Saat ia masih melengket langkot gembira mendengar musik yang keluar dari sound horeku. Ruangan ini pernah menjadi panggung kecil kebahagiaan kami. Kini, hanya ada bayangan masa lalu yang menempel di dinding. Di meja,
Masih ada cangkir teh yang tak sempat aku habiskan siang tadi. Teh itu telah dingin, sama dinginnya dengan cara Dimas memandangku akhir-akhir ini. Aku mendekat, mengangkat cangkir itu, lalu meletakkannya kembali. Tangan tuaku bergetar. Aku merasa seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Ketika malam semakin larut, suara pintu kamar Dimas tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada permintaan maaf, tak ada sekadar bertanya keadaanku. Mungkin ia menganggap kejadian tadi sudah lewat. Namun bagi seorang ayah, luka bukan sekadar peristiwa yang berubah menjadi bayangan yang terus mengikuti. Dalam keheningan itu, aku akhirnya memahami sebuah hal, bahwa mencintai anak bukan berarti menahan semua yang menyakitkan. Terkadang, cinta justru mengharuskan kita mundur. Tidak untuk meninggalkan, tapi untuk bertahan sebagai manusia. Aku mengambil tas kecil di bawah ranjang. Tas itu sudah lama tidak kugunakan. Tanganku gemetar saat memasukkan beberapa baju, obat-obatan, dan foto almarhumah istriku. Foto itu kusimpan paling hati-hati, karena hanya itu yang membuatku merasa masih punya tempat kembali. Sambil menyiapkan semuanya, aku memberanikan diri menatap cermin. Wajah lelaki tua di sana terlihat letih, tetapi ada ketenangan samar. Ketenangan orang yang akhirnya berhenti memaksa dirinya kuat. Aku bukan pergi untuk kabur, Bu, gumamku dalam hati. Seakan berbicara pada istriku. Aku pergi karena kalau tetap di sini, aku bisa hancur. Ketika jarum jam melewati angka 12, aku melangkah keluar kamar. Setiap langkah seperti menapaki kenangan panjang yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi dingin. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar Dimas. Aku ingin mengetuk, ingin menghapus jarak yang terbentuk, ingin memeluknya seperti dulu. Tapi realitas menahanku. Ia tidak siap menerima hatiku, dan hatiku sudah terlalu luka untuk kembali disakiti. Aku membisikkan sesuatu yang bahkan tidak bisa didengar siapapun, Mas. Aku tetap ayahmu, tapi aku harus menjaga diriku juga. Dengan napas pelan, ku buka pintu depan. Angin malam menyapa wajahku. Dingin, tapi lebih jujur daripada suasana di dalam rumah. Aku melangkah keluar, membiarkan pintu menutup perlahan di belakangku. Langkahku menuju jalan desa terdengar lirih. Seakan bumi pun berhati-hati agar tidak mengganggu kesedihanku. Di kejauhan, lampu-lampu rumah tetangga berkelap-kelip. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti suara hatiku yang sudah lama meminta untuk pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku meninggalkan rumah bukan karena pekerjaan, tetapi karena aku tak lagi diinginkan di dalamnya. Dan di bawah langit malam yang luas, aku berkata pada diriku sendiri, jika tak ada yang mau mendengar suaramu, Marsudi, maka biarkan jarak yang nanti berbicara. Angin malam mengusap pipiku ketika aku melangkah menjauhi rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempatku pulang, kini menjadi tempat yang membuat napasku tersengal. Setiap langkah terasa berat, bukan karena usia, melainkan karena beban yang tak terlihat. Beban yang selama ini ku pendam sebagai ayah, yang selalu ingin kuat. Jalan desa yang gelap hanya diterangi lampu-lampu seadanya. Aku berjalan perlahan sambil menahan nyeri di pinggang. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar nyaring, seakan mengiringi perjalananku menuju tempat yang entah akan menjadi pelarian atau penyembuhan. Aku tidak punya rencana. Yang kupunya hanya keinginan sederhana, tidak menyakiti diri sendiri dengan tetap berada di rumah yang tak lagi menganggapku ada. Saat melewati rumah-rumah warga, aku tak ingin ada yang bertanya, tak ingin ada yang tahu. Bukan karena aku malu pada diriku sendiri, tetapi aku malu bahwa anak yang kubesarkan dengan penuh kebanggaan kini membuatku berjalan sendirian di malam buta. Mas, apa kamu benar tak butuh aku lagi? Pertanyaan itu muncul tanpa sadar, memukul dinding dadaku dengan pelan tapi dalam. Aku berhenti sejenak di sebuah pos ronda kosong. Kursinya dingin ketika kududuki, tapi dinginnya jauh lebih mudah kuterima daripada dinginnya hati manusia yang kuberi segalanya. Lampu jalan berkelip-kelip seperti hampir padam, sama seperti harapanku malam itu. Dari saku kecil tas, aku mengeluarkan foto istriku. Foto yang mulai menguning di tepinya. Wajahnya masih sama, lembut, teduh, penuh pengertian, Bu. Bisikku, andai kamu masih ada, mungkin rumah itu tetap punya napas. Dimas mungkin tak akan sekeras ini. Angin berhembus pelan, membuat lembar foto itu bergerak. Rasanya seperti belayan halus yang menenangkan. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan suara istriku, suara yang selalu bisa meredakan badai di hatiku. Mas, jangan kemana-mana jauh. Nanti kedinginan, seolah suaranya menyelinap masuk ke telingaku. Tapi aku tetap harus pergi. Jika aku bertahan, aku takut bukan hanya hatiku yang rusak tapi juga hubungan yang tersisa. Setelah beberapa menit duduk, aku melanjutkan perjalanan. Kaki tuaku melangkah dengan ritme yang lambat, seperti mengukur tiap kenangan yang kutinggalkan.
Aku menuju gubuk kecil di pinggir kebun tempat yang dulu kupakai untuk menyimpan alat bertani. Gubuk itu sudah lama tak terpakai, tapi setidaknya cukup untuk berteduh malam ini. Ketika sampai, pintunya berderit pelan. Bau kayu lembab menyambutku. Lantainya berdebu, tapi aku tidak keberatan. Aku hanya lelaki tua yang membutuhkan ruang untuk bernafas. Aku duduk di sudut gubuk, punggung bersandar pada dinding kayu yang dingin. Udara malam masuk melalui sela-sela dinding, menusuk kulit. Namun entah mengapa, dingin di sini lebih jujur daripada dingin di rumah anakku. Dalam kegelapan itu, aku akhirnya membiarkan air mataku jatuh. Tidak ponnya, hanya beberapa tetes, tapi setiap tetesnya membawa luka yang sudah terlalu lama. Kupendam. Aku menangis bukan karena aku dibentak, bukan karena aku didorong, tapi karena aku kehilangan tempat yang seharusnya menjadi pelindungku di usia tua. Gubuk itu menjadi saksi ketika aku akhirnya berkata jujur kepada diriku sendiri. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Lalu aku menutup mata, mencoba tidur di antara suara angin dan rasa sakit yang belum sepenuhnya mereda. Tidak ada jaminan besok akan lebih baik. Tidak ada kepastian Dimas akan mencariku. Tidak ada harapan besar yang kutanam malam itu. Yang ada hanya ketegasan kecil dalam hatiku, bahwa aku, Marsudi, seorang ayah yang tersingkir, masih punya harga diri yang harus kujaga, meski hanya dengan melangkah pergi ke tempat yang sunyi. Dan di sanalah aku menghabiskan malam, di bawah langit yang menatapku tanpa menghakimi, sambil berharap, meski samar, semoga esok ada cahaya yang cukup untuk menunjukkan jalan pulang. Jika rumah itu benar-benar masih mau menerimaku, pagi datang perlahan, seolah enggan membuka tirai malam yang masih menggantung di sudut-sudut langit. Ketika ku buka mata, punggungku terasa kaku, dingin menempel seperti luka yang enggan pergi. Gubuk kecil tempatku bermalam hanya memberi sedikit kehangatan. Tapi setidaknya di sini aku tidak merasa terhakimi. Aku bangkit pelan, menepuk-nepuk debu di bajuku. Nafasku berat, tetapi ada sedikit kelegaan karena malam yang panjang akhirnya berlalu. Aku melangkah keluar gubuk, menatap kebun yang masih diselimuti kabut tipis. Suara burung-burung terdengar lirih, seakan dunia mencoba menghiburku dengan caranya sendiri. Namun kedamaian pagi itu tidak bertahan lama. Dari kayohan, ku dengar suara langka-langka tergesa, suara sandal beradu dengan tanah basah, suara orang-orang saling memanggil, suara yang tak biasa terdengar di pagi hari. Rasa penasaranku seketika muncul, perasaanku mulai tak tenang. Pak Marsudi, ada di mana tuh? Tadi katanya jalan ke arah kebun. Kasihan Pak Marsudi. Wong sepuh kok ditinggal pergi gitu. Aku tercekat. Itu suara mereka mencariku. Aku menelan ludah perlahan. Tubuhku mulai bergetar bukan karena dingin, tetapi karena perasaan yang tak bisa kuterjemahkan. Di usia 70 tahun, aku tidak mencari belas kasihan. Aku hanya ingin dihargai oleh darah dagingku sendiri. Tetapi entah mengapa, ketika mendengar orang-orang mencari, ada perasaan hangat yang tiba-tiba muncul di dada. Tak lama kemudian, sosok Burini, tetanggaku sejak puluhan tahun lalu, muncul dari balik pohon kelapa. Nafasnya tersengal, namun matanya berbinar lega saat melihatku. Lah, Pak, alhamdulillah ketemu, katanya sambil menepuk dadanya. Sampai nggak bisa tidur tadi malam, mikir jenengan pergi kemana. Aku hanya menunduk. Maaf Bu, aku cuma butuh tempat tenang. Burini mendekat, memegangi lenganku. Pak, jenengan itu bukan orang sembarangan. Dulu panjenengan yang bantu warga pas kesulitan listrik, pas acara desa, pas sound hajatan rusak. Kok yo tega Mas Dimas sampai bikin jenengan pergi begini? Aku terdiam. Aku menatap tanah, tak sanggup menanggapi. Ternyata desaku tahu. Ternyata kabar itu sudah menyebar. Sini Pak, ayo pulang dulu. Nanti ngadem di rumahku. Jangan di sini sendirian, ajaknya lembut. Namun aku belum sempat menjawab ketika suara lain datang dari arah berbeda. Lebih tergesa, seolah membawa badai yang tertahan sejak semalam. Pak, suara itu memanggil dengan napas tersengal. Aku mengenal suara itu. Suara yang dulu memanggilku dengan penuh kebanggaan, dan kini memanggilku dengan nada panik yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dimas. Aku mengangkat kepala perlahan. Di antara warga, tampak anakku berlari, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya merah seperti habis menangis. Ketika ia melihatku berdiri di dekat gubuk, tubuhnya langsung melemas. Ia berlari mendekat. Hampir terjatuh, Pak. Astagfirullah, Pak. Suaranya pecah. Aku cari sampai subuh. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak menyangka manusia yang mendorongku kemarin kini datang dengan wajah penuh ketakutan kehilangan. Dimas berhenti tepat di depanku. Nafasnya tersedak. Ia memegang kedua bahuku, mengguncangnya pelan seperti memastikan aku bukan mimpi. Maafin aku. Suaranya pecah. Benar-benar pecah.
Seperti anak kecil yang kehilangan arah, aku menelan perih di dadaku, mencoba bertahan agar tidak meruntuhkan dinding yang kugunakan untuk melindungi hatiku. Aku bertanya dalam hati, apakah aku siap mendengar maaf anakku? Apakah luka ini siap disentuh? Tetapi sebelum sempat ku jawab, Dimas tiba-tiba memelukku. Pelukan yang hangat, pelukan yang sudah bertahan-tahan, tidak pernah kurasakan, Pak. Aku salah, aku keterlaluan. Istriku marah karena aku kasar sama bapak. Warga pun ngomongin aku. Pak, pulanglah, pulang sama aku. Pelukannya semakin erat, membuatku sulit menahan getaran di dadaku. Aku tidak langsung membalas. Aku butuh waktu, karena luka yang dalam tidak sembuh hanya dengan kata maaf. Namun di tengah pelukan itu, aku mendengar suara lirih dari hatiku sendiri. Akhirnya anakku sadar juga. Aku menutup mata, membiarkan angin pagi membawa kata-kataku yang hampir tak terdengar, Mas. Ayah ini nggak minta apa-apa, cuma pengen dihargai. Dan Dimas menangis lebih keras. Sementara desa menjadi saksi bahwa seorang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menyingkir sejenak agar anaknya bisa melihat betapa berharganya kehadiran seorang ayah. Aku berdiri lama di depan pintu rumah itu, rumah yang dulu kubangun dengan tangan penuh harapan. Sebelum denggen-denggen lain perlahan mengambil alih tanpa menyisakan namaku. Angin sore membawa bau tanah basah, seolah mengingatkanku bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun, termasuk seorang ayah tua yang mencoba meminta tempat untuk pulang. Kupukul pelan pintu kayu itu. Tidak ada jawaban, hanya suara sendal diseret pelan. Lalu hembusan napas kesal dari balik kayu. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk menampilkan wajah menantuku yang selalu melihatku seperti beban yang tak diundang. Tinggi sekali harapan bapak terus datang sini, katanya tanpa senyum. Bapak kan sudah punya gubuk di belakang kebun. Aku mengangguk. Tidak merah, tidak tersinggung, hanya perih. Ayah cuma ingin lihat cucu sebentar, bisikku. Suaraku lebih rapuh dari kulit tanganku yang mulai keriput. Ia menghembuskan napas panjang, lalu memalingkan wajah. Anak-anak lagi belajar. Jangan ganggu. Kalimat itu seperti kunci terakhir yang menutup pintu bagi seorang lelaki tua. Tapi sebelum aku sempat melangkah mundur, pintu terbuka lebih lebar. Anakku, darah dagingku sendiri, muncul dengan wajah datar, wajah yang dulu pernah kubelai saat ia kecil dan menangis ketakutan karena petir. Ayah pulang saja, ujarnya lirih, bukan karena sedih, tapi karena tidak ingin menjadi bahan perdebatan di depan istrinya. Kami sedang banyak urusan. Aku ingin bertanya, sejak kapan ayah menjadi urusan yang mengganggu? Tapi kutelan semuanya. Pada ya tua, menahan luka terkadang lebih mudah daripada menjawabnya. Ayah hanya bawa tebu dari kebun. Buat anak-anak, kutunjukkan beberapa batang tebu yang kupotong dengan susah payah pagi tadi, sebelum punggungku kembali kambuh. Tapi tidak ada yang melihatnya. Mereka hanya melihat kerepotan yang mungkin timbul jika mereka menerimanya. Kemudian sesuatu terjadi. Kaki mungil berlari kecil. Cucu bungsuku muncul dari belakang ruang tamu. Matanya berbinar melihatku. Mbah, ia memeluk kakiku, seolah dunia belum sempat mengajarinya cara menolak seseorang. Dalam pelukan kecil itu, seluruh tubuhku seakan runtuh. Aku berlutut perlahan dan mengusap kepalanya. Mbah cuma mau lihat kamu sebentar, kataku. Mencoba menyembunyikan tremor yang mulai terasa. Menantuku merenggut lengan cucu itu. Sudah, jangan dekat-dekat, nanti sakit. Sakit, seolah kehadiranku adalah penyakit. Aku akhirnya mundur. 1 langkah, 2 langkah, sampai pintu itu kembali menutup di hadapanku. Suara kayunya seperti tamparan. Saat aku berjalan pulang, langit mulai gelap. Tapi, entah kenapa, gelapnya langit tidak mengalahkan gelap di dalam dadaku. Aku menyadari satu hal. Rumah itu mungkin dulu milikku, tetapi hatinya sudah bukan untukku lagi. Dan di usia senja, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada disingkirkan dari tempat yang dulu kau bangun dengan seluruh hidupmu. Begitulah hidup. Kadang anak baru melihat cahaya ketika lampu hampir padam. Dan kadang seorang ayah harus tersingkir dulu agar anaknya tersadar dari butanya hati. Jika kisah ini menyentuhmu, tinggalkan jejak di komentar. Cukup 1 kalimat. Jaga orang tuamu selagi masih ada. Mungkin komentarmu bisa mengingatkan seseorang yang hampir kehilangan segalanya.